Di Amerika berapa banyak? Saudara mengatakan 6 juta. Ya, orang Yahudi berapa banyak? 7 juta. Selisihnya berapa? 1 juta. Umat Islam di Amerika 6 juta. Itu seperti nasi tak bergaram. Jangan. Bapak orang ada mantan orang Islam di Amerika ke Indonesia. 7 juta masyarakat Yahudi di Amerika itu sudah bisa menguasai Amerika. Ya, kebijakan-kebijakan politik, ekonomi teguh di bawah mobil Yahudi. Ya, wah. Kenapa 7 juta mampu bisa mengalahkan yang 6 juta? Jawabannya karena umat Islam Amerika banyak yang tidak mengamalkan fikih prioritas. Cara beragamanya banyak mengamalkan alat tertiar. Karena Yusuf Qaradawi ketika menulis buku fikih awaliyah ini, di Amerika masih ada lagi jemaah-jemaahnya ya, yang unik. Orang-orang taklim masjid nanya sama temannya, ini apologi ini jam tangan ini sunahnya diletakkan di mana? Karena sangat tinggi. Yang satu mengatakan tangan. Oh, nanti tidak pernah pakai apologi ya tangan kiri juga sunah itu katanya. Berdebat mereka. Cara meletakkan jam tangan sunahnya di mana pun berdebat. Yahudi sudah menguasai ekonomi, menguasai pemerintahan, menguasai informasi. Mereka berkelahi di masjid. Orang-orang tanya berkelahi di masjid. Cara meletakkan jam tangan. Habis energi kita untuk amalan tertiar. Ya, hal-hal yang besar ditinggalkan yang prioritas. Maka Islam tidak melahirkan peradaban besar, tapi melahirkan perpecahan kemunduran. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Nabi SAW dalam banyak hadis sangat memperhatikan fikih awaliyah. Kita lompat yang kedua langsung. Misalnya dalam sebuah hadis, ribatu Yahudi walailati afdalu min sholati wa siyamihi syahrun. Berjaga-jaga terhadap musuh 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa dan tahajud selama sebulan. Kenapa? Tapi umat kita lebih suka puasa dan tahajud selama sebulan daripada berjihad jaga-jaga musuh. Rugi. Umur kita rugi. Umur kita sebentar, amalannya sedikit pahala. Inna Allah alaikum fi sabilillah afdalu min sholati fi baitihi sab'ina am. Sesungguhnya makom kamu di sisi Allah ketika berada di jalan Allah, ya, afdal, lebih afdal daripada sholat kamu di rumahmu selama 70 tahun. Wah. Tapi umat kita dari sebelah mana? Sholat 70 tahun apa tidak? Rugi kan? Rugi kita. Tak ada peradaban besar. Kenapa? Karena sholat sunnahnya yang banyak, tertiarnya, nggak nanti bikin prioritas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan jihad? Untuk konteks masalah ini, jihad itu bisa disebut dengan perang. Karena di sana mana perang, Islam diperangi. Untuk konteks Indonesia, jihad tidak bisa kita sebut dengan perang. Kenapa? Karena kita hidup dalam masa damai. Maka tidak ada jihad perang di Indonesia. Nah, untuk konteks masa ini, jihad itu bisa kita tafsirkan begini, dengan melihat tujuan jihad itu sendiri. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad sama dengan tujuan syariat Islam di muka bumi. Tujuan jihad sesungguhnya adalah sama dengan tujuan syariat Islam, agama Islam ada di muka bumi. Yang pertama tujuan jihad itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa. Yang kedua, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Maka rusaknya 5 hal ini yang tidak yang masuk ada primer dalam Islam yang dijaga. Hadirnya syariat Islam untuk menjaga 5 hal primer ini. Rusaknya hal ini menyebabkan rusaknya umat dan rusaknya tata kehidupan kita. Maka orang yang
bukan dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Ya. Yang kedua, menjaga jiwa. Maka bunuh diri ini dosa. Ya. Menjaga akal, minuman khamar, narkoba, ini dosa besar. Dan membiarkan orang bodoh ini juga dosa besar. Ya. Yang keempat, menjaga keturunan. Maka zina, pelacur itu dosa besar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan dan baik kalau seorang ayah berzina dengan anak perempuannya, tiba-tiba lahir anaknya. Anaknya manggil apa? Sama ayahnya. Manggil ayah apa? Rusak keturunan. Ya. Apalagi saudara laki-laki dengan saudara perempuan berzina, lahir anak mereka, manggil apa? Rusak. Termasuk nanti nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu juga merusak keturunan, sehingga diharapkan seluruh ulama sunni mengatakan cenderung kepada zina. Maka tidak jarang kita dalam nikah mut'ah itu kadang-kadang sering terjadi seorang ayah nikah mut'ah sama seorang perempuan, tiba-tiba sebulan diceraikan, cerai, kemudian lahir anaknya, 17 tahun kemudian ayahnya ini nikah mut'ah lagi sama anaknya, dia tidak tahu ini bekas dari perempuan yang dia mut'ah. Itu sering terjadi. Maka seluruh ulama sunni mengharamkan nikah mut'ah. Karena orang Syiah sebagian yang bersikeras mengharamkannya. Yang kelima, menjaga harta. Maka untuk menjaga harta, mencuri, merampok ini dosa besar. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, karena agama kita hadir untuk menjaga 5 hal penting yang daruri. Maka jihad adalah mempertahankan, menjaga, memelihara 5 hal yang daruri. Menjaga agama. Bagaimana supaya agama kita terjaga? Belajar ilmu wahyu, tegakkan perintah-perintah Rasul dalam Islam. Ini cara menjaga agama. Maka lembaga-lembaga agama yang menjaga tauhid masyarakat, yang mengajari masyarakat ilmu wahyu, ini termasuk lembaga menjadi lembaga jihad. Maka orang yang menuntut ilmu, kayak kita ngaji, ya Abu Dzar, la ta'lamu wa tu'allimu ba'da min al-ilmi khairul laka min an tusalliya al-Qur'an. Hai Abu Dzar, pagi-pagi kau keluar rumah, kau ajarkan satu bab ilmu dari Quran, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maka orang yang rajin sholat sunat, malas majelis taklim, malas baca buku, umurnya rugi, karena dia dapat amalan sedikit. Ya, karena satu majelis taklim 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Pernah. Lihat betisnya aja sehat-sehat, nggak pernah ya kan? Kalau udah 1000 rakaat, betisnya pasti bengkak ya, kayak Nabi. Rugi. Maka orang yang menuntut ilmu, ketika dia mati di perjalanan, Allah fisabilillah, dia dimasukkan syahid. Hanya beda dengan syahid tempur, tidak dimandikan. Kalau orang menuntut ilmu dimandikan. Ya. Yang kedua, menjaga jihad. Menjaga jiwa dijaga dan dipelihara agar tidak mati, memberi makan, pakaian miskin, mencari nafkah kepada keluarga. Maka orang yang mencari nafkah yang halal, bahwa fisabilillah, lebih besar pahalanya daripada sholat. Ya. Maka jangan malas. Cari nafkah yang halal itu lebih besar pahalanya dari sholat. Sampai-sampai Nabi dalam hadis lain mengatakan, ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh ibadah Ramadan. Tak bisa dihapuskan sholat, puasa, zakat, tapi bisa dihapuskan oleh dalam bersusah payah mencari nafkah yang halal. Bersusah payah mencari nafkah yang halal bisa menghapuskan dosa-dosa tertentu yang tak bisa dihapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh amalan ibadah. Sampai begitu Nabi katakan. Maka menghindarkan manusia umat Islam dari perang, dari permusuhan, agar tidak saling bunuh. Ini juga pahalanya sangat besar. Ya. Lebih baik dari sholat sunat. Maka dalam hadis Rasulullah itu dikatakan, adakah kamu mau? Ala adullukum, maukah kamu menunjukkan satu amalan yang
Islam bainan nas, mendamaikan di antara sesama muslim, yang berbeda itu dengan perang, supaya jangan saling bunuhan. Asyik muslim yang dirahmati Allah. Yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal dan ilmu, menghindari orang narkoba, BNN, badan narkotika. Ini kalau Nabi hidup, Nabi mungkin akan katakan ini adalah lembaga mujahidin. Kenapa? Karena mereka memerangi narkoba. Narkoba itu merusak akal. Ya, manusia yang rusak akalnya, maka dia tidak ada lagi harga di mata Allah dan di atas mata manusia. Termasuk menjaga akal itu dengan berilmu, mengisi akal dengan ilmu, hindarkan. Maka berilmu tadi sudah kita jelaskan. Yang keempat, menjaga harta. Maka orang-orang yang berjuang memakmurkan bangsa dan negara, manusia kekayaan alam negara ini, itu jauh lebih besar pahala daripada hanya sholat-sholat sunnah. Maka dalam hadis dikatakan, satu hari yang dijalani seseorang pemimpin adil, pemimpin yang adil, berusaha keras memakmurkan bangsa dan negara, ini lebih baik daripada ibadah manusia selama 60 kali. Maka umat Islam kalau mampu jadi pemimpin yang adil, duduk kepemimpinan. Jangan ada ibadah baru, sedikit ada. Maka orang yang paling baik di antara sahabat, pemimpin-pemimpinnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ini adalah umat, manusia-manusia terbaik. Jadi umat Islam itu harus menguasai, bukan dikuasai. Paham ya? Ini mesti prioritas. Jangan biarkan orang kafir yang memimpin kota kita, negara kita. Ini wakil gubernur begitu ramai kita muslim di mana? Bisa-bisa aja kita katakan apa? Ya, mau dia buat peraturan lagi, kan bahaya itu. Mau dia buat organisasi lagi, coba-coba dia marah nggak ya? Ternyata ini marah juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, menjaga keturunan. Maka membina, mendidik anakmu. Ini dia ibu, mendidik anak menjadi anak yang soleh berguna, itu jauh lebih besar pahalanya daripada hanya sholat sunnah. Tapi bukan berarti saya nyuruh ibu tinggalkan sholat sunnah, bukan. Supaya ibu mengerti bahwa mendidik anak itu, bapak-bapak, itu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Itu harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan. Termasuk orang ibu meninggal ketika melahirkan anak. Maka orang yang meninggal ketika melahirkan keturunan, bahwa syahid, maka dia tergolong syahid. Termasuk anak kita untuk menghilangkan pelacuran. Pak, kalau sebenarnya saya mau mengatakan begini, sebenarnya kita beragama ini sehingga cara kita beragama ini tidak perlu, tidak melahirkan peradaban dosa. Kita selalu tidak memperhatikan amalan-amalan dosa. Menghilangkan pelacuran di Jakarta ini sesungguhnya itu sangat besar pahala. Tapi kita bertanya, mana orang kaya Islam yang mau menghilangkan pelacuran? Tanya, tidak ada kaya sebenarnya memberdayakan para pelacur. Kalau Nabi hidup, Bapak Ibu, nah mari kita lihat bagaimana Nabi hidup di masa. Kenapa Nabi mengatakan inna sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisa menanya wa syahada. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri sampai 27 rakaat. Kenapa? Ibadah aja kalau dia ada fungsi yang besar untuk jemaah bisa ngobrol sampai 27 jam. Bagaimana cara sholat imam Nabi? Nabi yang sholat habis zikir, nanti dia lihat sahabat ke belakang. Dia lihat sahabat, dia pandangi, tiba-tiba dia nggak datang. Dia tanya, si Anu kemana ya? Kemana dia di orang ini? Nah, sahabat kemana? Kecelakaan gimana? Belum zikir kalau langsung pulang. Nah, langsung ditanya lagi. Jadi Bapak Ibu, Nabi sholat jamaah itu langsung nanya. Nabi sedikit lagi, 2 menit lagi.
berarti apa dia? Pelacur itu adalah pahlawan keluarga. Aduh, tertawa saya dengan itu. Sampai seorang bupati ngomong kayak ini. Kenapa nggak koruptor aja pahlawan keluarga? Dia kan memperjuangkan harta untuk 7 turunan dari kita. Jadi kalau akal tidak terintegrasi dengan wahyu rusak. Kalau nanti hidup nanti kamu apa maksud? Rusak ekonomi. Oke. Kamu bakatnya bisa masak? Bisa. Nah, kalau bisa masak kamu jual warteg. Jangan jual diri cari makan. Ini kedewatanmu, ini modal buat warteg. Nah, lu tinggalkan ini pelajaran. Pasti begitu menyelesaikan pelajarannya. Ya, langsung diselesaikan cuma selama. Nah, anggaran Kota Jakarta tak terserap itu 8 triliun. Kalau 2 triliun 3 triliun saja digunakan untuk membasmi pelajaran, bisa tidak? Sayang dana kita untuk amal-amal kecil. Kalau bahasa saya Bapak Ibu, kita ini beragama, kita lebih suka membangun batu. Kata Yesus Nabi, yang kita bangun batu, gedung percakapan mewah. Manusia tidak dibangun. Seolah-olah batu lebih mulia dari manusia. Jadi gedung percakapan di banyak di Jakarta, di tengah-tengah manusia yang bobrok, rusak mental, akhlaknya rusak, mentalnya rusak, ilmunya nggak ada, rusak. Sementara batunya mewah. Padahal dalam hidup prioritas kita harus lebih mendahulukan membangun manusia daripada membangun batu. Jangan ini, manusianya yang perlu dibangun, baru batunya menyusul kayak domba. Jangan batunya yang dimegahkan, manusianya ambruk. Nah, ini bikin prioritas bagian pertama, masih bukan kalian. Oke, kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi ditanyakan hadis dari Rasulullah, kenapa kok selalu membandingkan yang baik dan yang baik, sehingga orang seakan-akan yang baik yang dibandingkan itu tidak perlu dilakukan. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat jamaah. Pemimpin yang adil itu lebih baik karena yang banyak daripada sholat jamaah. Itu seakan-akan kok sholat sunatnya nomor 2, intinya adil nomor 1. Boleh katakan kenapa dibandingkan yang baik dan yang baik? Seakan-akan baik yang kedua itu tidak perlu dilakukan, cuma lebih baik. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam hidup ini ada prioritas. Ada yang paling baik, ada yang terbaik, ada yang lebih baik, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, ketika bertemu amal ini yang mana didahulukan? Pasti kita dahulukan yang paling baik. Ya. Contoh, satu anak kita mau masuk kuliah, kita punya uang sisa sedikit, 100 juta. Satu lagi orang tua kita sedang dioperasi. Satu mau masuk kuliah, satu operasi. Operasi mendesak, harus dibayar sekarang. Kuliah nanti 2 bulan lagi. Dahulukan mana? Dahulukan bayar kuliah. Orang tua kita meninggal, tak jadi dioperasi. Dahulukan bayar operasi, baru nanti untuk 2 bulan cari untuk bayar kuliah. Maka dalam hidup ini ada harus prioritas. Nah, begitulah kita beragama. Dalam kehidupan harus begitu. Yang baik, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Kalau contoh itu orang bisa berpikir sekolah atau operasi itu dibandingkan, tapi sholat yang ini sama yang sholat yang tadinya, ini yang sangat orang tidak tahu. Nah, Seakan-akan yang baik. kedua itu tidak perlu dilakukan. Oh tidak, makanya saya katakan tadi, saya mengatakan mendidik anak 2000 itu jauh lebih baik dari sholat sunnah, bukan berarti menyuruh meninggalkan sholat sunnah, tidak. Supaya ibu-ibu lebih semangat bahwa mendidik anak. Bukan logikanya, falsafahnya
Itu aja. Falsafahnya apa atau logikanya apa? Kenapa yang sunat atau yang baik yang kedua itu lebih baik yang pertama tadi? Oh iya. Misalnya begini, dalam prioritas sholat wajib 5 waktu. Mana lebih didahulukan daripada sholat tahajud yang sunnah? Pemimpin yang adil sama sholat sunat itu mana yang wajib? Saya tanya. Logikanya itu dulu, jangan Pemimpin yang adil dengan sholat sunnah, kalau ditanya, maka lebih banyak pemimpin yang adil pahalanya daripada sholat sunnah. Ya, lebih banyak pahala pemimpin yang bersikap adil daripada manusia biasa sholat sunnah. Termasuk dengan sholat sunnah sendiri. Yang tahu itu kan Allah membandingkan pahala itu. Oh iya, makanya itu berdasarkan hadis Nabi. Maka jangan seperti itu menurut saya. Jangan dibandingkan yang kedua, yang pertama sama baiknya. Baik, sekarang begini, kita ambil ayatnya. Mungkin Bapak sudah menerima dari hadis, kita ambil kata-kata Allah sendiri. Tadi kata Bapak yang membandingkan itu adalah Allah. Baik, maka kita cari ayat firman Allah itu sendiri yang membanding-bandingkan prioritas. Nah, coba perhatikan ayat ini dengan baik. Aja'altum siqayal hajj wa imamatal masjidil haram kama amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yashkurun. Apakah orang-orang yang memberi minum orang-orang mengerjakan haji wa imamatal masjidil haram dan mereka memakmurkan masjidil haram? Bagaimana memakmurkan masjid? Lihat ayat sebelumnya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid yang beriman ini ayat tafsirnya dalam Durrul Masyarah sendiri. Ya. Diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Abu Nabi, Abu Mujib, Imam Hakim, Ibnu Hibban terkait dan seterusnya. Ya, kuntu inda mimbar Rasul. Ketika aku berada di mimbar Rasul, tiba-tiba seorang sahabat berkata seorang laki-laki, "Ma ba'di kata amalulillah, amal ba'da Islam illa as-salat." Aku tidak peduli lagi amal dalam Islam ini. Rasanya yang paling baik adalah memberi minum orang haji. Karena dia berharap orang lain itu lebih bagus amalnya. Yang satu mengatakan tidak, bagaimana masjidil haram? Memakmurkan masjidil haram ini lebih bagus dari yang secara berminum. Satu lagi bilang, jihadu fi sabilillah. Ini makmur tuh. Tapi bukan jihad yang lebih baik kata sahabat. Maka tiba-tiba ya Umar datang dan dia katakan, rendahkan suara kamu berada di mimbar Rasul. Maka turunlah ayat ini. Aja'altum siqayal hajj, maka jihad itu jauh lebih baik. Ya, jadi Allah sendiri mengagungkan orang berjihad dengan harta dan jiwa. Maka utamakan amalan yang besar. Jangan kita ambil amalan kecil, amalan besar tinggal. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi derajat kita di sisi Allah rendah. Ya, kualitas amal soleh kita rendah nilai. Karena ada amalan besar, kita ambil amalan kecil. Sama dengan kita mengambil, kalau misalnya boleh mengatakan, dan sama dengan orang yang lebih khusyuk dia sholat sunnah dan sholat wajib. Padahal sholat wajib itu lebih utama
umatku itu adalah lebih pendek umurnya daripada umat-umat sebelumnya. Bukan saya tak cerita saja. Umatku itu pahalanya lebih pendek karena umur pendek dari masa dulu. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengejar pahalanya orang yang lebih dahulu dari kita lebih banyak mengutamakan yang pahala besar daripada itu. Saya setuju dengan perkataan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin penting. Ibu. Saya dari Taman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat sunnah tahajud, mana yang kita dahulukan? Karena masih ada yang bertanya, ada dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik 2 rakaat, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tenang ya. Nah, balasan sholat sunnah itu sifatnya kekal, di akhirat tidak henti. Kalau dunia ini hanya bisa kita nikmati seumur hidup kita saja, 60-70 tahun selesai. Maka tidak mungkin membandingkan balasan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah sebelum subuh itu dengan dunia ini. Tapi ingat, ada amalan yang jauh lebih besar pahalanya dari sholat sunnah. Itu yang tadi jihad, termasuk menuntut ilmu, belajar mengajarkan ilmu. Maka nanti ahli ibadah dibanding dengan ahli ilmu itu seperti bulan purnama dengan bintang di langit. Kenapa? Ahli ibadah diungkapkan Nabi seperti bintang, karena ahli ibadah itu seperti bintang disebut Nabi demikian. Karena ahli ibadah fungsinya manfaatnya tidak banyak kepada masyarakat. Dia hanya dalam dirinya sendiri, dia menyelamatkan diri sendiri. Tapi kalau ahli ilmu seperti bulan purnama, satu bulan purnama bisa menerangi Jakarta. Satu ahli ilmu yang mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu bisa memberi manfaat besar kepada umat. Maka semua amalan yang paling banyak manfaatnya, paling besar pahalanya. Itu kaidah. Paling banyak manfaatnya, paling besar pahalanya. Sama dengan dia. Kenapa dia paling besar pahalanya? Karena pahalanya besar. Jadi batu yomin berjaga-jaga terhadap musuh. Wah, yang kita selamatkan puluhan ribuan ratusan ya kan? Manusia orang beriman, maka pahalanya besar. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh? Nah, ini tidak ada penjelasan hadis mana yang lebih utama. Yang bisa kita pahami, perintah tahajud itu berdasarkan Quran. Ya, berdasarkan Quran, perintah tahajud berdasarkan Quran. Maka tahajud ini termasuk amalan yang tidak pernah ditinggalkan lagi. Kalau dalam bahasa Imam Hanafi tahajud ini wajib, bukan fardu. Karena Imam Hanafi membedakan wajib dan fardu. Tapi Imam Syafi'i bilang ini sunnah muakkad yang ditekankan karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Nah, kalau sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, ini juga banyak sekali pahalanya. Ya, banyak sekali pahalanya. Sebelum sholat sebelum itu termasuk lebih baik dari dunia seisinya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, yang lebih utama itu sesungguhnya sholat tahajudnya. Sholat tahajud daripada sholat sunnah sebelum fajar. Alasannya kenapa? Yang pertama karena perintah berdasarkan Quran langsung. Wa minal laili fatahajjat nafilah, ini langsung kepada Quran yang perintah. Yang kedua, alasan kedua adalah Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun fajar ini juga termasuk sunnah muakkad yang sangat dijaga oleh Nabi SAW. Begitu. Jadi hampir sama kuat, tapi kelihatan sedikit lebih kuat tahajudnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ada dua. Pertama, sebenarnya mau masalah prioritas yang dari sholat tahajud. Iya. Masalah sholat tahajud dan sholat sunnah Sebelum batas. itu sholat sunnah fajar. Saya melihatnya agak susah dibandingkan karena waktu yang berbeda.
salat sunat azan itu berlaku setelah azan maka menjadi salat sunat fajar. Seperti itu. Jadi ada satu. Sebenarnya pertanyaannya itu Ustaz mungkin ada di Palestina nanti Ustaz. Yang kedua tadi ada jihad 1, 2, 3 sampai 5. Nah, saya mulai hanya 5 Ustaz yang harta. Ustaz di situ tulisnya mencuri dan merampok. Ya. Tapi Ustaz walaupun ada cerita tentang korupsi, tapi tidak ada tulis korupsi. Kadang-kadang kita agak susah. Orang sama sekarang korupsi dipikir bukan mencuri, bukan merampok, bukan dosa. Makanya jadi seolah orang korupsi di mana-mana. Seperti itu Ustaz. Jadi kadang-kadang orang kita tentang benci pada korupsi, padahal dia mengerjakan korupsi. Ya, misalnya perjalanan dinas harusnya cuma 3 hari, dia bilang 5 hari. Itu biasa sekali dengan saya. Jadi korupsi itu ya itu merusak kita semua. Tapi itu tidak ditulis dan tidak menjadi bahwa korupsi itu adalah ya kan itu merampok dan mencuri. Terima kasih Pak. Ya, itu terlupa saja.